Shalom, selamat pagi. Kembali saya Pastor Romi Matulesi menjumpai saudara di dalam program Pastor Talk. Hari ini judul yang saya bawakan yaitu diberkati untuk menjadi penakluk. Mari kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 28. Saya bagian depannya saja yang saya baca. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman. Nah, teks ini luar biasa. Tuhan bukan hanya memberitahukan rencananya, melainkan Tuhan juga memberkati manusia lebih dulu sebelum Tuhan memberitahukan rencananya. Saudara harus pahami baik bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia tanpa terlebih dahulu membuat rencananya. Nah, ternyata sebelum manusia melaksanakan rencananya Tuhan, ternyata Tuhan memberikan berkatnya terlebih dahulu. Tuhan tahu tanpa berkatnya, maka manusia tidak akan berhasil menjalankan rencananya Tuhan. Tuhan lebih dulu melengkapi manusia dengan semua yang diperlukan. Baru kemudian memberitahukan kepada manusia alasan mengapa manusia ada. Nah, sama seperti seorang tentara yang akan berhasil di dalam tugasnya karena dia sudah diberitahu dulu, dibekali dulu untuk dia melaksanakan tugasnya. Jadi, sebenarnya Tuhan tidak pernah merencanakan manusia untuk gagal. Jadi jangan pernah curiga sama Tuhan ya saudara. Tuhan gak pernah punya rencana agar Anda gagal. Walaupun saat ini mungkin saudara sedang berhadapan dengan situasi, dengan tantangan, dengan kondisi yang tidak mudah. Tetapi harap diingat ini, Tuhan selalu punya rencana yang ajaib bagi kehidupan setiap saudara. Kenapa Tuhan tidak ingin saudara gagal? Sebab semua orang sudah dibekali dengan berkat sebelum menjalankan rencananya Tuhan. Perhatikan baik nih, bahwa semua orang lahir dengan talenta yang berbeda-beda. Saudara punya talenta. Siapapun orang yang mendengarkan siaran ini, semua Anda punya talenta yang berbeda-beda. Itulah berkat yang sudah Tuhan investasikan ke dalam hidup manusia. Nah, talenta yang dimiliki oleh Anda, talenta yang dimiliki oleh setiap orang itu berhubungan erat dengan rencana Tuhan dalam hidup orang tersebut. Jadi jangan berusaha jadi seperti orang lain, jadilah seperti dirimu sendiri yang Tuhan telah tetapkan. Karena setiap orang itu unik di mata Tuhan dan mereka punya kemampuannya masing-masing. Jadi gak perlu kita iri, gak perlu kita curiga dengan apa yang orang lain punya. Talenta Anda adalah yang terbaik versi Anda. Nah, kita lanjutkan kembali di dalam Kejadian 1 pada ayat yang ke-28. Saya ulangi dari depan. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, secara umum, rencana Tuhan buat manusia ialah supaya manusia bertambah banyak dari teks ini dan menaklukkan bumi. Tuhan tidak berencana untuk manusia itu berkumpul di gereja. Garis bawah ini, Tuhan tidak punya rencana agar orang semakin banyak yang berkumpul di gereja. Makanya kalau bangun gereja, tujuannya adalah kumpulin orang sebanyak-banyaknya. Terus kumpulin, bikin cabang dan lain sebagainya. Kumpulin orang sebanyak-banyaknya. Nah, itu keliru saudara. Karena tujuan Tuhan bukan untuk ngumpulin orang di gereja, tetapi untuk menaklukkan bumi ini. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris yang dipakai kata subdue yang artinya menguasai dan membawa di bawah kendali. Buat saya ini berarti bekerja dan berusaha. Sebab bagaimana kita dapat menguasai bumi kalau kita cuman diam saja atau bermalas-malasan. Tidak heran kalau sampai hari ini manusia terus bekerja dan berusaha menemukan penemuan-penemuan yang canggih di berbagai bidang. Termasuk menggali sumber daya alam, mengarungi lautan, dan menjelajah angkasa. Semuanya itu terjadi karena memang untuk itulah manusia dibentuk oleh Tuhan, yaitu menaklukkan atau menguasai bumi. Nah, kita ditentukan untuk menjadi penakluk, bukan ditaklukkan. Ingat baik, penakluk bukan ditaklukkan. Banyak orang yang tidak mengerti rencana Tuhan ini sehingga hidupnya dengan mudahnya ditaklukkan oleh bumi. Mungkin Anda bertanya sama saya, bagaimana caranya manusia ditaklukkan oleh bumi? Nah, sebagai contohnya begini, bukankah banyak orang yang tidak dapat melepaskan dirinya dari rokok? Bukankah rokok itu dibuat dari tembakau?
Bukankah tembakau itu merupakan hasil bumi? Demikian pula banyak orang yang hidupnya dikuasai oleh hal-hal yang lain seperti minuman keras, obat-obatan, atau uang. Padahal seharusnya merekalah yang menguasai hal-hal tersebut. Ketidakseimbangan dalam hidup manusia mulai terjadi pada saat manusia ditaklukkan oleh bumi. Sebab manusia tidak direncanakan untuk ditaklukkan. Kembali saya ingatkan, manusia direncanakan untuk menaklukkan. Nah, menaklukkan bumi itu dapat juga diartikan menaklukkan keadaan atau situasi di sekeliling manusia itu. Keadaan harus dapat ditaklukkan. Sebab kalau tidak ditaklukkan, maka keadaan itulah yang akan menaklukkan manusia. Cukup bukti bahwa selama ini manusia berusaha untuk menaklukkan keadaan. Contohnya, manusia menciptakan air conditioning. Saudara pasti tahu alat ini ada di rumah. Apalagi di musim panas orang butuh alat ini. Nah, untuk menaklukkan panasnya udara, lalu itulah diciptakan alat ini, yaitu air conditioning. Lalu manusia menciptakan lampu. Untuk apa? Untuk menaklukkan kegelapan malam dan lain sebagainya. Nah, bagi seorang penakluk keadaan apapun harus berhasil dia kuasai. Bukan hanya keadaan jelek saja seperti masa krisis yang harus dikuasai, melainkan juga keadaan baik atau sukses itu harus dikuasai, saudara. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa banyak keluarga yang hancur berantakan justru pada saat mereka sedang di dalam keadaan yang sukses. Keluarga-keluarga yang hidup di negara makmur banyak yang mengalami kehancuran. Kehancuran keluarga tersebut adalah bukti bahwa kesuksesanlah yang menaklukkan mereka, padahal semestinya mereka yang harus menaklukkan sukses tersebut. Kita harus mencapai sukses. Saya dorong saudara, Anda untuk mencapai sukses. Tetapi jangan sampai sukses itu justru kemudian yang menguasai atau mengendalikan kita. Nah, demikian juga di masa krisis, masa-masa yang sulit, semua keadaan itu harus ditaklukkan. Seharusnya buat kita yang sesuai Kejadian 1 ayat 28, kita diciptakan untuk menjadi seorang penakluk, maka seorang penakluk, masa krisis bukanlah sesuatu masalah yang besar. Karena seorang penakluk tahu keadaan apapun yang sedang dia alami harus ditaklukkan. Saya berdoa di sepanjang hari ini saudara mengerti panggilan Tuhan atas hidup Anda. Tuhan telah memberikan Anda talenta sebagai berkat di awal untuk menjalankan rencana Tuhan, dan Tuhan juga telah menetapkan Anda bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk menaklukkan dunia ini. Jadi saudara, ternyata di dalam diri saudara ada kemampuan hebat yang Tuhan telah tempatkan. Maka beraktivitas sepanjang hari ini bukan lagi dengan ketakutan, bukan lagi dengan gelisah, tapi dengan keyakinan karena kuasa Tuhan ada di dalam diri saudara. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.